Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengelola sampah sisa dapur yang tentunya setiap hari kita hasilkan. Selama ada kegiatan masak-memasak di dapur, otomatis akan menghasilkan sampah dapur. Sampah dapur ini sering menjadi masalah di lingkungan perumahan, baik itu lingkungan perumahan maupun di tempat pembuangan akhir. Kenapa menimbulkan masalah? Karena sampah dapur ini jenis sampah yang pasti akan membusuk. Ketika membusuk itu menghasilkan bau yang kurang sedap. Selain itu juga akan menghasilkan atau akan mengundang belatung atau mengundang lalat untuk bertelur, kemudian telur-telur lalat menjadi belatung. Tentu saja akan sangat menjijikkan bagi orang yang tidak suka belatung ya. Itu tujuan kita membuat video bagaimana cara mengelola sampah dapur. Gimana caranya? Mungkin langsung saja ya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya banyak sih barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan untuk membuat tempat pengolahan sampah dapur. Yang mau saya share pada kesempatan kali ini adalah cara yang paling simpel, paling sederhana, tidak perlu effort yang banyak. Kita cuma perlu menyediakan galon bekas, baik galon bekas atau galon bekas ya, galon air minum seperti ini. Ini galon bekas yang sudah saya tanam. Jadi galon bekasnya sebelum ditanam saya kasih lubang-lubang dulu untuk penyerapan ke dalam tanah. Jadi bila teman-teman punya lahan kosong sedikit, bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah dapur, tempat pembuangan sampah dapur. Saya akan membuka ini penampakannya kira-kira. Jadi sampah-sampah dapur yang dihasilkan dari dapur rumah kita tinggal dimasukkan ke lubang ini seperti ini. Tinggal ditutup lagi. Praktis, secara estetika juga tidak menghalangi pemandangan. Jadi lubang pengolahan sampah dapur ini juga berfungsi sebagai lubang biopori, karena di galon dispensernya ini sudah dilubangin dulu ya terlebih dahulu sekelilingnya. Ketika kita siram air, otomatis airnya akan meresap ke tanah. Secara praktis ya, saya belum ngecek secara penelitian ilmiahnya seperti apa, cuma secara praktis terlihat ketika kita tutup lubangnya, saya nggak tahu dari mana ada hewan-hewan yang datang ya. Kemungkinan besar datangnya dari dalam tanah ya. Kalau kita lihat secara lebih dekat, banyak hewan-hewan kecil yang memakan sampah-sampah dapur ini.
logikanya ketika banyak hewan-hewan kecil yang ada di dalam tanah, maka akan membuat rongga-rongga di dalam tanah ya. Rongga-rongga di dalam tanah membuat tanah itu berporos, memungkinkan oksigen untuk masuk ke dalam tanah. Nah, kondisi tanah seperti ini yang menurut para ahli ya, itu merupakan jenis tanah yang subur ketimbang tanah yang padat. Nah, saya sendiri memiliki 2 lubang pengolahan, satunya lagi di sini. Nah, tersembunyi. Nah, ini yang sudah diolah oleh hewan-hewan, tadinya penuh, diisi penuh, ditinggalkan beberapa saat, ya seminggu 2 minggu, sudah habis lagi dimakan oleh hewan-hewan yang ada di tanah. Nah, terlihat tumbuhan sekitarnya ini jadi subur, karena memang ketika dimakan oleh hewan-hewan itu, yang tersisa zat-zat organik ya, sesekali kita siram air, maka airnya akan meresap ke dalam tanah lalu diserap oleh tumbuhan-tumbuhan ini. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar lubang pengolahan sampah ya, atau biasa kita sebut biopori juga. Nah, saya punya pohon D5 mininya, buahnya juga banyak. Ini tidak pernah dipupuk kimia, ya mungkin sesekali aja, cuma jarang sekali saya pupuk. Tapi bisa dilihat tuh, buahnya cukup banyak. Oke, jadi ada banyak manfaat dari kita mengelola sampah dapur dari rumah kita. Yang jelas kita nggak menghasilkan sampah bagi lingkungan ya, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan belatung juga. Terus kita dapat manfaat, tanaman-tanaman kita menjadi lebih subur. Itu mungkin manfaat yang bisa saya rasakan sejauh ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.